Ya, jadi kita akan melanjutkan materi ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari regresi linear sederhana. Ya, nanti masih ada pertemuan satu lagi dan mungkin nanti akan ada PR ya pertama ya, dan PR pertamanya sampai materi minggu lalu lah mungkin ya, regresi. Terima kasih bagi yang kalian ikut kuis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Jadi saya lihat banyak yang mencoba dan sudah ya bagus lah. Yang penting pemahaman sudah lumayan ini. Oke, jadi pada regresi linear sederhana itu kita membicarakan bagaimana memodelkan dua peubah respon dan prediktor gitu ya. Respon dan prediktor ini terhubung oleh suatu katakanlah semacam fungsi linear lah gitu ya, seperti itu. Jadi yang kita pelajari adalah bondel misalnya berbentuk seperti ini. Misalnya beta 0 plus beta 0 plus beta 1x plus ada noise atau disturbance atau error di sini U lah, gitu ya. Jadi dan kita mempelajari bagaimana menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil untuk mendapatkan estimasi untuk beta 0 dan beta 1. Oke. Beta 0 dan beta 1. Jadi bagaimana kita mendapatkan ini beta 0 topi dan beta 1 topi menggunakan metode kuadrat terkecil. Itu yang kita telah pelajari. Kemudian kita juga mendapatkan bagaimana cara mengestimasi untuk sigma kuadrat dengan menggunakan kuadrat kecil atau LSE, least square estimator. Nah, metode ini ada kekurangannya gitu ya. Kekurangannya di mana? Jadi ketika kita membicarakan metode kuadrat terkecil, kita tidak bisa lebih lanjut bergerak bagaimana kita mengetahui misalnya apakah misalnya beta 0, kalau kita melakukan penelitian hipotesis misalnya apakah beta 0 sama dengan 0 misalnya versus misalnya hipotesis 1 beta 0-nya tidak sama dengan 0 gitu misalnya. Atau di sini ketika kita membicarakan apa yang kita sebut dengan inferensi. Ya. Mengambil kesimpulan berdasarkan ini. Oke. Nah, metode yang kita gunakan pada kasus seperti ini adalah metode maksimum likelihood atau metode kemungkinan maksimum ya, yang sudah kalian pelajari dalam statistika matematika 2 MLE. Untuk mendapatkan ini dengan mengasumsikan, nah di sini kalau dalam kuadrat kecil U-nya tidak memiliki distribusi apa-apa. Ketertarikan kita adalah bagaimana membuat selisih atau error antara ini Y dan atau Y dan dikurangi ini minimum gitu. Nah di situ tidak ada nanti variansnya apa, varians dari ini apa, sebarannya apa, ini sebarannya juga apa, enggak, tidak ada informasi gitu, tidak bisa digunakan. Nah di sini kita bisa menggunakan maksimum likelihood estimator dengan mengasumsikan U-nya misalnya menyebar normal gitu, menyebar normal dengan min 0 dan misalnya varian sigma kuadrat misalnya gitu ya. Sehingga kalau kita ingat materi dalam statistika matematika 2, kita bisa menggunakan ini untuk mencari distribusi dari bentuk-bentuk yang ingin kita misalnya uji ya. Uji misalnya nanti kita tertarik apakah beta 0 itu beta 0 topi dikurangi suatu kuantitas tertentu atau dibagi kuantitas tertentu memiliki sebaran tertentu gitu ya. Nah, pada materi sebelumnya adalah sebaran T misalnya.
Oke, kalau saya buka lagi materi yang yang sebelumnya untuk mengingatkan kembali. Nah, di sini yang saya maksud adalah hal seperti ini. Jadi ya ketika kita mengasumsikan hal seperti ini ya, yang ini, ketika kita mengasumsikan ini, sehingga kita bisa memperoleh atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan inferensi di bawah, hanya di bawah asumsi kenormalan. Inilah kita bisa melakukan ini, gitu. Beta nol topi menyebar normal, gitu misalnya beta satu topi menyebar normal dengan minus, nilai tengah beta 1, kemudian beta 0 dan seterusnya, seperti itu. Kalau dengan kuadrat terkecil tidak bisa karena tidak ada asumsi distribusi di situ, gitu. Oke. Jadi dengan persamaan likelihood dan seterusnya yang sudah kita bahas, ya. Kemudian kita bisa mendapatkan apa yang disebut selang kepercayaan atau confidence interval seperti ini, misalnya. Kemudian kalau variansnya juga seperti apa gitu. Jadi menyebar confidence intervalnya mengikuti selang atau confidence intervalnya adalah dengan statistik seperti ini, sigma topi n minus 2 per sigma topi dibagi sigma menyebar Q kuadrat gitu, distribusi Q kuadrat. Jadi seperti ini. Ya itu yang bisa kita gunakan. Jadi sehingga kita bisa melakukan ini semua. Ini menyebar T, ini menyebar ini gitu ya. Dan lebih banyak kita berhubungan dengan p-value dalam interpretasi biasanya gitu. Lebih mudah gitu ya. Oke, ini yang kita sudah lakukan. Dan beberapa kita sampai pada ini. Nanti akan ada PR yang mungkin ada analisis data nanti. Data ini entah seperti apa nanti saya akan info lebih lanjut ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. Oke. Prediksi kemudian ini menyebar apa gitu, hanya dengan mengasumsikan mu-nya di sini memiliki suatu sebaran, contohnya adalah ini. Atau dalam hal ini kemarin karena hanya satu variabel kita cukup mengatakan seperti ini, apa namanya, yang tadi asumsi bahwa ini saja. Nah, nanti kita nyatakan ini dalam bentuk matriks itu dalam materi ini ya. Dan sifat-sifat menduga yang kita peroleh, kita sudah pelajari juga, meskipun tidak akan saya terlalu dalam, tapi setidaknya kalian sudah punya basic untuk kalau kita mau mempelajari itu lebih lanjut gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau ini sederhana, kita banyak belajar dari kasus regresi linear sederhana, misalnya bahwa bisa jadi R kuadrat misalnya kecil ya. Contohnya misalnya pada saat kita membicarakan CAPM gitu misalnya. Jadi pada saat CAPM ada saham yang agresif, ada yang tidak. Jadi tergantung nilai betanya berapa, misalnya. Oke. Atau contoh pada saat data tentang apakah misalnya penambahan tenaga pengajar diperlukan untuk sekolah di Amerika Serikat itu yang di daerah California gitu ya misalnya. Apakah dengan melakukan penelitian seperti itu efektif meningkatkan misalnya nilai siswa gitu. Dan pada aplikasi ekonomi data-data bidang ekonomi yang lain bisa kita terapkan juga gitu. Kemudian R kuadrat bisa kecil, kemudian ada yang signifikan tidak gitu. Ada beragam kasus di situ, signifikan apa tidak gitu. Oke. Jadi, nah, abaikan di sini karena tidak kita bahas ini karena langsung ke banyak variabel. Jadi sekarang bagaimana kalau kita kembangkan ke banyak variabel? Katakanlah tidak hanya satu begini, beta 0 plus beta 1 X. Misalnya sekarang beta 2X. 1X2 gitu ya. Ada dua variabel plus U misalnya. Nah, kalau kita mengacu ke masing-masing respon, bisa kita tambahkan I di sini ya, untuk memperjelas X1I, seperti yang kita lakukan ini nanti. X2I, kemudian UI. Oke, di forum ada pertanyaan dari Brian, kalau tidak salah, tentang regresi yang linear dalam parameter dan linear dalam variabel gitu ya.
Baik, saya sudah jawab itu, silakan lihat nanti di forum, tapi saya mungkin menegaskan lagi yang kepada yang lain. Saya harap sebenarnya yang lain juga berpartisipasi ya untuk memberikan jawaban di forum, karena itu bermanfaat bagi kalian sebenarnya gitu. Dan tetapi saya memang tutup forum itu ada periodenya. Kenapa? Karena kalau lewat nanti juga tidak biar ada kalian mencoba sebenarnya, tapi ternyata tidak. Ya, saya akui itu tidak pasti mungkin ya. Saya tidak tahu, mungkin karena sibuk dengan mata kuliah lain juga ya, itu ya sah-sah saja ya, wajar-wajar saja gitu ya. Oke, satu hal yang perlu diingat adalah regresi yang kita pelajari adalah di sini, dalam konteks ini adalah regresi yang linear dalam parameter. Nah, kata linear di sini artinya yang paling gampang kita katakan linear adalah pangkat dari parameter itu 1. Gitu. Pangkat dari parameter itu 1, jadi ini pasti linear karena dia pangkat 1. Selain 1 dia tidak linear jadinya. Gitu. Pada suatu kasus nanti disebut dengan regresi non linear kalau betanya tidak 1, misalnya akar beta gitu ya. Beta 1 x1 plus misalnya beta 2 x2. X2 plus U. Oke. Nah, ini linear dalam parameternya yang berpangkat 1, gitu maksudnya. Kalau linear dalam variabel berarti variabelnya yang pangkat 1. Jadi bentuk seperti ini, ya ini otomatis linear dalam variabel ya, karena variabelnya pangkat 1 gitu ya. Artinya kalau ada bentuk seperti ini misalnya beta 1 kuadrat x1 plus misalnya e pangkat beta x1 plus u. Jadi ini adalah linear dalam variabel karena variabelnya adalah berpangkat 1 gitu. Nah, tetapi sudah pasti kalau memang semuanya pangkat 1 seperti yang saya berikan contoh ini, ya pasti adalah linear dalam parameter ininya dan juga linear dalam variabel gitu. Jadi x-nya pangkat 1, betanya pangkat 1 gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang kita bicarakan adalah linear dalam parameter ini. Jadi model yang berbentuk seperti ini, andai kata kita bahas atau ada kalian temukan, itu tetap dianggap seperti model linear dalam parameter. Kita 2 misalnya x2 dikuadratkan plus kita 3 misalnya ln x plus u, ini masih linear dalam parameter karena parameternya baru pangkat 1. Nah, itu konvensi yang digunakan. Baik, saya rasa cukup jelas ya. Nah, sekarang kita membicarakan regresi yang tidak hanya dengan 1 atau 2 peubah, tapi bisa K peubah. Gitu. Jadi regresi dengan 1 peubah kita bisa turunkan dari kode terkecil. Kalau saya review lagi, ya dari kode terkecil dulu ya, ini yang seperti ini dulu. Kita akan menggunakan analogi yang sama, begitu kita paham dengan baik ini, mudah-mudahan kalian paham dengan baik apa yang saya bicarakan sampai sejauh ini. Karena ini pada dasarnya pengembangan saja, ada tambahan dengan variabel square, lalu ya hanya memanfaatkan ini ya. Pada dasarnya untuk K variabel kita juga akan melakukan hal yang sama seperti dari sini. Y minus beta 1, beta 2, beta 3, ya beta 1 x1, beta 2 x2, beta 3 x3 dan seterusnya. Kita cari turunannya masing-masing gitu. Nah, itu akan banyak mendapatkan turunan parsial beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai beta 5 misalnya, beta 10 atau beta 100 sekalipun. Nah, itu banyak sekali. Kita selesaikan gitu kan. Poinnya seperti itu. Tetapi akan lebih mudah kalau kita berpikir dalam matriks gitu. Itu poinnya. Sehingga model regresi populasi dengan regresi populasi dengan peubah respon dan prediktor X1, X2 dan seterusnya, kita bisa tulis sebagai ini. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I beta 2 kali X2I plus beta K kali XKI. Jadi ada K peubah prediktor di sini. Ada K peubah prediktor, K peubah prediktor. Dan responnya hanya 1, Y. Ya, Y-nya 1. Jadi saya ingin menegaskan juga bahwa prediktornya bisa lebih dari 1, tapi responnya hanya 1. Itu yang dimaksud dengan regresi linear berganda yang kita bicarakan. Artinya yang berganda, yang banyak itu, yang multiple itu yang ini.
yang dalam beberapa istilah ini disebut juga dengan istilah kovariat. Kombinasi dari X ini disebut dengan kovariat. Ini Y-nya 1. Jadi kalau Y-nya lebih dari 1, maksudnya lebih dari 1 ada Y-nya, misalnya begini, data X1, X2, Y-nya misalnya gini. X1 adalah katakanlah berat badan, misalnya X2 sama dengan tinggi badan, Y adalah kolesterol misalnya. Nah, kalau Y-nya lebih dari 1 kolesterol dan juga data apa gitu, itu tidak kita bicarakan di sini ya. Itu multiple. Jadi ada konsep yang sedikit berbeda kalau Y-nya lebih banyak. Jadi Y-nya datanya tidak hanya satu jenis respon gitu maksudnya ya. Yang kita bicarakan di sini adalah satu jenis respon Y. X-nya yang banyak yang kita sebut dengan kovariat. Jadi beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus dan seterusnya sampai beta K XKI plus UI. I-nya jalan dari 1 sampai N. Nah, ini regresi yang akan kita lakukan pada dasarnya gitu. Nah, kalau kita melakukan dengan metode kuadrat terkecil, maka kita akan mempunyai sekian banyak persamaan linear kan, yang ada terhadap beta 0, terhadap beta 1 nanti disamakan dengan turunan seperti yang saya lakukan ini ya. Kalau saya namakan S beta 0, beta 1 sampai beta K gitu ya, andai kata kita lakukan dengan cara biasa, saya akan mendapatkan gini misalnya ya, beta K gitu. Jadi nanti akan ada turunan jadi do S, misalnya do beta 0 gitu ya. Dan seterusnya sampai do S, beta K, beta kappa, beta K, do beta K gitu. Jadi ada K. Ada K persamaan seperti ini yang harus kita selesaikan, cari beta 0 berapa, beta 1 berapa. Nah, itu. Jadi di sini beta 0 sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan intercept. Kemudian beta 1 sampai beta K itu adalah koefisien lereng atau slope atau lereng. Kemudian U adalah galat atau respon, galat atau noise. Galat I, dan I adalah amatan ke I. Ya, amatan ke I, indeksnya I itu menyatakan amatan ke I. Ya, masing-masing ini menyatakan ini, dan N adalah populasi. Nah, ini 4.1 ini akan lebih mudah apabila kita nyatakan seperti ini, kita susun lagi kan, Y2 kita nyatakan seperti ini, beta 0, X2 dan seterusnya sampai YN. Kemudian kalau kita gabung ini semua, ya kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi pada elemen pertama semuanya ada beta 0, ada Y1 sampai dengan YN, ada beta 0, kemudian beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai beta K. Bayangan kita adalah ini 1, X1, 1, jadi gini kan, XK1, 1, X1, 2, XK2, kan gitu ya. Nanti kita kalikan dengan beta 1, nanti ada beta 0, sorry, beta 0 ada betanya sampai beta K. Plus nanti ada begini. Nah, itu yang ada di bayang kita kalau kita nyatakan dalam matriks, dalam persamaan linear ya. Dalam aljabar linear kita bisa melakukan seperti ini. Sorry, N ya. N, kemudian ini. Seperti ini ada Y-nya gitu. Nah, persisnya itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena ini jauh lebih mudah, lebih efisien daripada mencari ini. Kemungkinan salah lebih besar. Kemungkinan salah besar di sini. Kenapa? Karena mencari turunan, kemudian menyelesaikan untuk masing-masing beta 0, beta 1, beta 2, dan kita kalau lihat lagi di sini, ini sudah lumayan ini. Jadi misalnya untuk beta 0, ini yang untuk linear sederhana saja begini, beta 0, selesaikan ini dulu, dan tidak langsung beta 0 kita dapat solusi kan. Jadi di sini kita selesaikan beta 1 dulu, masukkan ke sini substitusi, dapat beta 0 topi, Y bar minus beta 1 X bar, beta 1 topi X bar, beta 1-nya kita dapat solusi gitu. Nah, itu kita lakukan. Oke, kalian bisa lihat lagi yang punya apa namanya? Yang saya sharing. Halo?
Bisa dengar suara saya? Halo. Masih, Pak. Oke, ya, sorry ya, tadi agak lumayan lama ini ada crash semua aplikasinya, nggak tahu apa namanya, programnya nggak tahu saya, jadi ini tumben terjadi begini. Nanti saya harus cek lagi nih. Oke, jadi ya. Jadi ini apa namanya tadi, saya ulangi ya, jadi dengan model kalau masing-masing respon kita menyatakan dalam ini, masing-masing kita itu menjadi Y1, Y2 sampai dengan sebanyak N, kita bisa membentuk matriks yang nanti kalau kita urai, ya apa namanya, kita nyatakan dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Jadi Y1 sampai dengan YN, X, jadi tadi yang dari jadi saya ulangi ya, dari masing-masing ini, betanya, beta 1, beta 2 kita kelompokkan, jadi akan ada seperti ini. Satu sampai di sini ada X, XKN, kemudian ini ada X1N, X X1N. Jadi ini beta 0 sampai beta K. Oke, plus U1 sampai dengan UN. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita kalikan 1 kali beta 0, kemudian ada beta 1 nanti di sini sampai dengan beta K ya, mengikuti ya, kalau kita uraikan akan menjadi ini gitu. Idenya seperti itu. Nah, di sini ya saya tulis lagi di sini, jadi Y karena berdimensi N kali 1, vektor Y berdimensi N kali 1, kemudian matriks X dimensinya adalah ini sebanyak N, ya ini ke bawah ada sebanyak N. Jadi N kali 1, ini berarti N kali K plus 1, ini ada sebanyak K, kemudian ada satu lagi ya, satu kolom. Jadi N kali K plus 1, kemudian ini betanya, jadi kita nyatakan dalam vektor. Jadi matriks ini, matriks vektor. Nah, nanti kita hanya mengatakan matriks saja, karena vektor K kali 1 ini adalah matriks juga, apa namanya, ya pada dasarnya matriks dengan, ya kita bisa katakan matriks saja cukup ya. Jadi di sini K plus 1, jadi ada sebanyak K, ada satu lagi, jadi beta 1 mendekat plus 1 kali 1. Oke, jadi kolomnya 1. Kolomnya ada N, K
plus 1 kolomnya. Dan ini ada barisnya N, kolom 1, ini juga ada N1. Jadi dimensinya sudah sama. Oke. Perkalian matriks akan menghasilkan ini. Jadi N kali 1 X kali beta. Beta plus N kali 1. U-nya N kali 1 ya. Nah, ini biasanya disebut dengan matriks desain X, itu dengan matriks desain atau desain matriks. Kemudian di sini ya, Y adalah vektor kolom. Vektor kolom amatan pada respon Y, kemudian X adalah matriks dimensi N kali K plus 1, kolom pertama yang berisi angka 1 menyatakan intercept, jadi ini akan berisi intercept dari beta 0 tadi ya, kemudian ini beta 1, beta 2, dan seterusnya sampai beta K, bersesuaian dengan ini. Beta adalah vektor kolom yang berdimensi N, K plus 1 kali 1 dari parameter yang tidak diketahui, dan U, ya, U adalah vektor galat atau disturbance atau noise, galat atau disturbance atau error, ya istilahnya banyak yang berbeda-beda tapi maksudnya sama, error gitu ya, dimensi N kali 1. Nah, dengan demikian kita bisa menyatakan regresi dengan K peubah atau K variabel sebagai ini. Oke. Y sama dengan X transpose beta plus U. Jadi ini sangat sederhana jadinya. Jadi kita di sini akan bermain dengan turunan matriks, gitu, perkalian matriks, impas matriks, cukup sudah. Jadi tidak akan pusing lagi dengan memikirkan mencari ini per variabel gitu, ya. Ini bagaimana? Tidak perlu, karena kita akan mendapatkan bentuk ini umum dari matriks ini. Jadi pekerjaan kita jauh lebih mudah dan mengurangi kesalahan. Sehingga model regresi yang kita bentuk adalah seperti ini saja dalam notasi matriks. Sehingga X-nya, jadi saya ulangi X-nya, dari X1 sampai dengan XK. Ya, istilahnya dirinya ada banyak N, gitu. Maksudnya amatan pertama, amatan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai amatan ke N. Ini bukan Y yang berbeda-beda, karena di sini ada indeksnya dia ya, bukan Y1-nya apa, Y-nya apa namanya, seperti pendapatan atau misalnya X-nya pendapatan, X2 misalnya bisa jadi pangkat atau usia gitu ya. Tapi Y-nya sendiri hanya pengeluaran, tidak ada yang lain misalnya apa respon yang lain, hanya satu responnya. Ini hanya menyatakan nomor atau amatan atau observasi. Oke. Nah, kemudian asumsi yang kita sudah pelajari dalam regresi linear berganda yang dengan dua variabel respon dan prediktor saja, itu semuanya berlaku pada regresi ini berganda. Jadi apa yang sudah kita pelajari kita gunakan lagi. Hanya saja di sini kita dimudahkan karena apa? Karena kita tidak perlu lagi menggunakan menghitung turunan parsial masing-masing ini terhadap koefisien beta ini. Jadi langsung menggunakan turunan matriks. Nah, nanti ada materi tinjau konsep peluang yang pada bagian kuliah pertama itu nanti bisa kalian lihat lagi ya, turunan matriks, atau mungkin kalau ada tambahan nanti bisa saya tambahkan. Nah, regresi itu sekali lagi asumsi model regresi linear berganda pun sama dengan ada sedikit penyesuaian ya. Itu artinya penyesuaian di sini adalah karena ada penambahan variabel. Jadi yang pertama diasumsikan ekspektasi dari U. Nah, di sini U-nya atau disturbance atau error-nya adalah berbentuk vektor. Nah, vektor atau matriks gitu aja ya. Matriks ekspektasi U-nya 0. Dengan U adalah udah 0 adalah vektor kolom atau berdimensi N kali 1. Oke. Nah, dan O adalah vektor kolom berdimensi 0. N kali 1 juga, tapi nilainya 0. Jadi seperti ini. Ekspektasi dari ini semua, ini tadi. Jadi ini dicari ekspektasinya yang ini.
ekspektasi terhadap semua itu. Jadi ekspektasi dari U1, U2, U3 sampai UN adalah ini. Operator E-nya masuk, dan ini U1, U2 dan ini 0, 0, 0 dan dinyatakan sebagai ini 0. Jadi 0 ini bukan hanya satu nilai skalar, tapi dimensinya N kali 1. Gitu. Jadi berdimensi N kali 1. Kemudian nilai dari U kali U transpos, jadi di sini U kali U transpos, nah notasi transpos yang lazim menggunakan tanda ini, aksen atau tanda T, dengan huruf T gitu ya. Nah, manapun nanti asal jelas konteksnya, saya rasa tidak masalah kalau digunakan entah ini atau ini ya. Nah, sementara saya menggunakan yang transpos, jadi U kali U transpos sama dengan sigma kuadrat kali I, dengan I adalah matriks identitas berukuran atau berdimensi N kali N. Jadi di sini matriks berdimensi N kali N. Oke. Nah, dengan kata lain, ekspektasi dari U kali U transpos sama dengan ini. Jadi sigma kuadrat kali identitas. Jadi matriks dikalikan identitas, apapun itu akan kembali ke matriks itu. Kalau dia berupa matriks, kalau dia skalar, dia akan menjadi ini sendiri. Tapi ada pengali karena dia memiliki dimensi, menjadi I. Jadi sigma kuadrat pada dasarnya adalah dikalikan I begini. Jadi 1, 1, 1. Ini 0, 0, ya. 0, 0, 0, 0. Jadi ini dia. Oke, kembali akan menjadi sigma kuadrat kali I. Ini. Nah, persamaan 4.6 disebut matriks varians covariance. Oke, matriks varians covariance dari Galat U. Variansnya adalah ini. Ini adalah varians ya, yang ini adalah variansnya, sorry. Oke, saya ini aja. Variansnya adalah ini. Ini var. Ya, seperti kalau kalian belajar dari waktu inilah varians. Yang ini adalah covariansnya. Yang di bawah diagonal. Dan bersifat simetris. Oke. Inilah covariance, ini varians. Ini varians sepanjang diagonal. Nah, matriks X yang ini tadi ya, seperti pada regresi linear sederhana adalah non stokastik. Oke. Atau yaitu matriks yang terdiri dari sebuah bilangan yang tetap atau fixed numbers atau dianggap tidak berubah. Dan pada kasus linear sederhana kita juga membahas bahwa ini tidak masalah sama meskipun kita tidak melihat langsung seperti apa, tapi itu cukup itu saja, tidak jadi dianggap sama saja ya. Di sini bilangan ini adalah non stokastik. X itu non stokastik. Artinya analisis regresi yang kita lakukan adalah regresi bersyarat pada nilai X yang tetap. Jadi regresi yang kita lakukan adalah regresi bersyarat pada nilai X yang tetap. Nah, rank dari matriks X adalah, kalau kita tulis dengan PX adalah dengan K adalah banyak kolom dalam matriks X dan K kurang dari banyak amatan P. Asumsi ini artinya kolom-kolom X itu besaring bebas linear atau linear independen, artinya tidak terdapat hubungan linear pasti, exact linear relationship di antara perubahan X. Nah, apa yang disebut nanti dengan tidak terjadi multikolinearitas, ya. Nanti kita akan bahas beberapa konsep ini yang penting-penting. Jadi kemudian yang berikutnya, vektor U berdistribusi normal, artinya U menyebar normal dengan min vektor 0 dan varians covarians ini. Ya, min nilai tengah atau min ini varians
covariance matriks ya, matriks ya. Jadi semuanya dalam bentuk matriks, minnya vektor atau matriks, nggak masalah ya, yang penting maksudnya adalah berdimensi bukan skalar. Ini tengahnya itu min, dan ini variance covariance. Nah, pada kasus regresi berganda, kita mengasumsikan pada saat kita mempunyai beta 0 plus beta 1 saja, X plus U, kita asumsikan U hanya normal univariat 0 dan sigma kuadrat. Nah, pada kasus ini kita asumsikan U, ya, biasanya konvensi kalau kita tulis tangan, diberi simbol di bawahnya garis, itu menyatakan huruf tebal ya. Nah, 0, min 0, gini ya, kalau tulis tangan sigma kuadrat, I. Jadi ini dia. Bedanya adalah di sini sudah matriks, gitu. Ini skalar yang di atas. Ini skalar. Nah, bagaimana kita melakukan pendugaan kuadrat terkecil? Nah, itu pertanyaan tadi. Nah, pendugaan terkecil apabila kita tuliskan seperti ini dulu, ya. Yang kita cari sebenarnya seperti beta 0 topi berapa, beta 1 topi berapa, beta 2 topi berapa, dan seterusnya beta K topi berapa. Kan itu pertanyaan kita. Nah, kalau kita ingin mencari tahu, ya kita ingin menyatakan dengan cara serupa, seperti yang cara sebelumnya, Y topi sama X beta topi plus U topi. Bagaimana cara yang meminimumkan ini? Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya? Nah, di sini pada regresi linear berganda dengan K peubah tadi, tujuan pendugaannya adalah meminimumkan ini. U transpos U. U transpos U ini adalah jumlah kuadrat. U transpos U, kalau kita tidak mau menggunakan tanda ini, jadi U transpos U ini, kalau analogi pada ini adalah bentuk kuadrat dari ini, ya, bentuk bentuk ini, ya, bentuk dalam mat ini. Jadi bentuk S kali beta 0, beta 1, sigma I sama dengan 1 sampai N ini, ya. Jadi dalam bentuk matriks U transpos kali X adalah bentuk kuadrat. Jadi secara ini dia mencari bentuk ini sebenarnya. YI minus gitu ya, beta 0 plus beta 1 plus beta 2 X2 plus beta K XK. Itu pada dasarnya bentuk ini, ya, dalam menyatakan dalam bentuk transpos kali U. Sehingga di sini kita jauh dimudahkan, tidak perlu lagi mencari turunan ini dengan masing-masing ini parsial gitu. Jadi kalau kita nyatakan U transpos sebagai ini misalnya, ya, Y dikurangi X kali beta, kan ini tadi ya dari model ini, hanya seperti ini ya, kalau kita kasih tanda topi gitu untuk menyatakan ini, jadi Y dikurangi X kali beta plus U, jadi dibawa ke kiri, Y dikurangi X beta plus U, X kali beta sama dengan U kan gitu. Jadi di sini kita memperoleh bentuk yang jauh lebih mudah. U transpos, U topi sama dengan Y dikurangi X beta topi, sehingga bentuk kuadrat seperti ini misalnya, ya, U transpos kali U akan sama dengan ini, kemudian U transpos, U topi transpos seperti ini, akan hanya menjadi Y dikurangi X, ini ditranspos kan. Nah, menggunakan sifat transpos, lihat lagi nanti sifat-sifat ini, A dikurangi B transpos, ya hanya ini saja, A transpos dikurangi B gitu kan, transpos dikurangi B transpos. Tapi kalau misalnya AB transpos sama dengan B transpos A transpos. Oke. Ini akan menjadi apa? Y transpos minus X beta topi transpos sama dengan Y transpos
ini ya, beta transpose X transpose. Ini kalau kita ini nanti kalikan dengan ini. Jadi ini dikalikan ini. Oke, dikalikan biasa. Di sini saya tulis saja perkaliannya Y transpose minus beta Oke, kalikan dapat ini, kemudian ini kali ini. Ingat, susunannya tidak boleh ditukar gitu ya. Y transpose kali ini. Jadi kita dapat Y transpose kali Y minus ya, Y X beta gitu ya. Y X beta minus ini ya, beta transpose X transpose Y. Oke. Minus ini beta transpose, beta topi transpose X transpose X beta transpose. Oke, sekarang perhatikan di sini. Tadi kita mengetahui bahwa U, U itu kan dimensinya N kali 1. Berarti U transpose dimensinya adalah 1 kali N. Ya. Dengan demikian, U transpose kali U ini dimensinya adalah 1 kali N kali N kali 1. Ya kan? Kalau kita lakukan oleh begini, jadi ini akan sama dengan 1 kali 1 kan? Jadi semua bilangan ini pasti juga 1 kali 1, tidak mungkin lebih dimensinya, ya kan? Y transpose, ya kalau kita dicek juga N kali 1, N kali 1, ditranspose sekarang jadi 1 kali N kali 1, jadi 1 kali 1, ini 1 kali 1, ini 1 kali 1, semuanya 1 kali 1. Nah, di sini ada hal khusus, kalau ini 1 kali 1, maka ini kita bisa gabung menjadi 2 beta transpose X transpose Y, gitu, karena sama 1 kali 1 ini, ya. Silahkan nanti kalian cek sendiri. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk ini. Oke. Fokus kita adalah mencari turunan terhadap beta saja. Jadi jauh mudah, tidak rumit sama sekali. Jadi seperti ini. Jadi turunan parsial do U transpose U do beta topi. Jadi turunan ini di sini tidak ada beta topi berarti 0. Ada beta topi di sini berarti hanya 2. Ini beta topi. Jadi ini seperti turunan biasa ya. Nanti lihat aturan-turunan matriks di situ ya. Kalau perlu, kalau ada yang kurang jelas silakan kalian nanti posting di WhatsApp, DM saya atau di forum nanti kalau kurang jelas. Yang mana kurang jelas atau bisa kita tambahkan atau bisa saya jelaskan lagi. Nah, lihat bagian yang mata kuliah pertama. Jadi itu hanya bagian review. Jadi silakan bolak-balik lihat di situ ya. Nah, di sini 2 kali. Jadi di sini tidak ada, ini pasti 0 ya. Terhadap beta ini 0. Tidak ada betanya. Kalau kita lakukan ini maksudnya ya. Ya berarti saya harus ya buat tadi. Ini ada nanti yang salah satu bentuk kodak maksudnya ini ya dulu turunan masih dua kali tidak ada sekali lagi sebenarnya hasilnya tadi ya disebutkan ada bukan saja sudah itu lagi ini kita tahu jadi fokus ini ada kurang bisa diterapkan di turunan
X ini ya 2X di sini sama ya. Jadi kalau arti O di sini yang dia adalah ini itu pengaruh yang sangat yang ini berarti yang menjadi parabola beta ya kan, yang ini terhadap ini ya. Jadi kita menggunakan ini, jadi kalau yang tadi ya menggunakan ini beta transpose X beta kejo beta transpose X transpose X itu ya, oke, terhadap beta beta. Berarti ini akan menjadi apa? Ini persis ya, ini cuma bedanya di sini X, A-nya di sini dalam. Ini menjadi A. Kalau kita menggunakan analogi ini A, berarti ini akan menjadi B. X-nya gitu. Oke, jadi kita akan peroleh ini, seperti ini. 2 kali X transpose. Oke, saya akan tulis saja. Jadi kalau menggunakan rumus ini, menggunakan analogi ini, kalau kita hubungkan, maka X-nya di sini menjadi beta, A-nya sendiri akan menjadi ini kan, X transpose X gitu. Ya. Jadi ini X transpose, jadi turunannya adalah ini A transpose kali X transpose X plus X transpose X. Ini ditranspose ya, rumusnya ini ditranspose. Dikalikan apa X ya, X-nya sini adalah beta topi gitu ya. Kalau ini ditranspose balik lagi sama dengan ini, jadi akan menjadi 2 jadi X transpose X ya kan kali beta ini. Itu yang kita inginkan seperti ini ya. Kemudian kalau kita atur lagi samakan dengan 0, samakan dengan 0 dan atur ulang suku-suku ini, kita akan peroleh ini. Jadi samakan dengan 0 berarti kalau kita samakan dengan 0, ini kita samakan dengan 0, lalu kita samakan dengan 0, ini kita coret, ini kita coret, ya kan? Ini jangan dicoret ya, X transpose tidak bisa dicoret ya, karena dia terikat perkalian. Oke, jadi beta jadi sini bisa tulis saja. Jadi X transpose Y ya minus dulu ya plus X transpose X beta topi ini sama dengan 0 kan gitu. Jadi X transpose Y sama dengan X transpose X kali beta. Jadi kalau ini saya bawa ke kanan, tapi saya nulisnya di kiri gini sama aja ya. X transpose saya bawa ke kanan, nanti saya balik tulisannya seperti ini. Atau terserah ya. Atau misalnya kalau ini biar sama, ini biar tidak membingungkan, biar konsisten. Ini sama dengan X transpose Y. Nah sekarang apabila ini memiliki inverse atau invertible, maka kita bisa hitung beta topi sebagai X transpose X inverse. Ya, inverse itu adalah analogi untuk apa namanya, seper dari suatu skalar kalau kita bicara skalar ya. Jadi untuk bilangan berdimensi ya, X transpose Y. Jadi kalau kita mempunyai cara untuk menghitung matriks X transpose kali X, kemudian kita inversekan dan inverse-nya ada, kita transpose X, kita transpose Y, maka kita akan mendapatkan semua koefisien beta. Gitu. Jadi pekerjaan jauh menjadi lebih mudah. Kita tidak fokus lagi dengan masing-masing nilai beta yang kita turunkan tadi. Gitu. Jadi jauh menghindari kesalahan dan prosesnya jauh lebih cepat. Gitu. Oke, nah ini saya review lagi beberapa sifat ini tadi. Jika A topi tadi ya, A transpose mana A1 sampai AN, vektor baris dari suatu bilangan, X adalah ini ya yang saya review tadi. Sebenarnya ini tidak perlu, tapi tidak apa untuk mengingatkan lagi misalnya matriks ini, turunan A aksen
X terhadap X itu akan sama dengan A. Jadi di sini A transpose dan A itu di sini hanya karena dia hanya angka jadi tidak masalah ya. Jadi sama saja. Jadi A transpose X sama dengan A. Ini kemudian X transpose AX untuk X itu sama 2AX. Kalau ininya X transpose kali ini. Yang bukan vektor kolom atau X transpose ini yang merupakan vektor baris. Jadi tergantung mana yang mau dipilih, tapi ini menjadi salah satu vektor kolom, yang salah satunya lagi menjadi vektor baris. Ya, yang tadi kita lakukan dengan tanda vektor kolom. Oke, sama saja. Nah, jadi itu penurunan yang ini kita bisa hitung bukan manual sih, menggunakan software tanpa melakukan apa-apa. Jadi tidak perlu membuat programming untuk menghitung turunan parsial, menghitung lagi, menyelesaikan, tapi cukup asal bisa menghitung ini. Jauh lebih cepat. Nah, matriks varian kovarian itu krusial ya untuk asumsi ini. Memungkinkan tidak hanya untuk menghitung varians beta I, tapi untuk sebarang elemen beta, namun juga kovarian dari dua elemen beta atau pi ya, gitu. Varians dan kovarians ini kita perlukan dalam inferensi ya, dan ini dirumuskan sebagai ekspektasi dari beta topi minus ekspektasi beta topi kali beta topi dikurangi ekspektasi beta topi ditranspuskan. Jadi ini analog dengan kalau kita bicara covariance dua variabel ya dalam beberapa kesempatan mata kuliah ini, Startmat dan juga dalam time series, pada waktu kalian belajar ini. Kan begini ya. Kali Y minus ekspektasi Y. Gitu. Oke. Yang dalam matriks ini kita nyatakan seperti ini. Ada transpose ya untuk menyatakan bentuk ini. Oke. Bentuk umum matriks varian kovarian adalah ini. Jadi par beta 1, par beta 2 topi, par beta K topi. Kovariansnya beta 1, beta 2, beta 1, beta K, beta 2, beta 1, beta 2, beta K, kemudian beta K, beta 1, beta K, beta 2, dan seterusnya sampai beta K. Jadi kovarians dari ya ini masih berlaku juga karena tidak ada hal yang istimewa. Jadi ini K X sama dengan var X gitu. Oke. Nah, dengan demikian kita telah mendapatkan ini, menghitung varians covariance matrix dari beta. Ya, kita akan hitung ini bagaimana. Ya, jadi ini tidak usah. Jadi mungkin ini highlight. Oke. Ya. Jadi kita telah mendapatkan ini tadi beta topi sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Asalkan inverse itu ada. Kalau ini tidak masalah, kan hanya transpose saja. Ini yang penting. Jadi ini yang harus ada. Ya. Nah, kalau kita substitusikan Y sama dengan X kali beta pas kebersamaan ini 420, maka kita pilih apa? Yang beta topi X transpose kali X inverse kali X transpose Y. Ini adalah Y tadi ya. Kita masukkan modelnya ini. Kalikan ke dalam ini. X transpose kali X. Di sini akan terjadi X transpose. X inverse kali X transpose. X ini inverse ya. Nah, jadi A kali A inverse sama dengan identitas. Jadi di sini akan dikalikan beta. Ini akan menjadi identitas, sehingga ini akan sama dengan beta saja. Itu yang kita peroleh di sini. Kemudian ini, ya ini kita kalikan dengan U. Jadi X transpose X inverse kali X transpose kali U, seperti ini. Nah, sekarang apabila kita kurangkan beta topi dan beta, ini kan
Jadi dari sini ya, dari 4.21 bisa kita pindah beta ke kiri. Akan menjadi ini aja kan? Itu ya cukup jelas di sini saya pikir. Jadi X transpose kali X transpose X inverse kali X transpose U ini. Kemudian kita hitung varians kovarian, jadi ekspektasi dari ini ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa apa namanya? Ya, ekspektasi dari ini. Nah, kalau kita hitung di sini ekspektasi dari B dikurangi beta atau P dikurangi beta ya. Kalau ekspektasi ini saja secara teori kita bisa, ini kan sama dengan 0 ya. Ini sendiri beta, ini sendiri adalah ekspektasi dari beta, tapi beta karena bersifat abiasnya sama dengan 0. Atau bisa dihitung dari sini. Ekspektasi dari X inverse X transpose U ini sama dengan ekspektasi dari, oke, saya keluarkan saja dulu ini karena ya ini dianggap non stokastik, jadi X transpose X inverse X transpose kali EU. Yang ini sama dengan 0, jadi ini semua akan menjadi sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga sekarang kita bisa hitung sebagai ini, ekspektasi kovariansnya apa definisi? Jadi kovarians itu adalah ekspektasi dari beta minus ini kali ya transpose ya. Seperti ini tadi ya, karena definisinya ini. Kita menghitung ini ya, jadi kita ingin menghitung ini. Caranya seperti apa gitu ya. Saya balik ke sini. Caranya seperti apa gitu. Jadi kita ingin menghitung ini. Oke, sekarang kita transpose ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini X transpose X inverse X transpose U kali ini. Nah, kemudian terapkan ini, jadi akan dibalik jadi U transpose. Jadi ingat A kali B, saya tulis lagi transpose sama dengan B transpose A transpose. Jadi A, B, C nya transpose ya tinggal dibalik saja. C transpose, B transpose, A transpose. Nah, balik susunan ke kiri. U ini U aksen X ini X transpose berarti X transpose X inverse ditranspose jadi sama, tidak berubah. Nah, ini sendiri yang merupakan perubahan adalah U-nya. Karena itu dari awal kita asumsikan memiliki sebaran ini tadi ya. Sebaran normal dengan min ini. Oke, jadi itu aja patokan kita yang X. X-nya sudah non stokastik, jadi dia bukan variabel acak gitu kan. Jadi ini keluar, ini juga keluar, sehingga ini bisa menjadi apa tadi kita sudah tahu sigma kuadrat I kan. Nah, jadi kalau kita keluarkan X transpose X inverse kali X transpose ini, oke, ini apa yang terjadi di sini? Jadi hanya operasi saja. Jadi X transpose X inverse X transpose X kemudian X transpose X inverse kali sigma kuadrat I. Oke, ini coret dengan ini. Masih sisa ini dan ini. Jadi masih sisa sigma kuadrat kali X transpose X inverse. Nah, kalau pada model regresi 2 dan 3 berubah, kita boleh sigma kuadrat sama sigma U kuadrat dan ini. Untuk K berubah, kita boleh sigma kuadrat topi sama dengan sigma I sama dengan U topi kuadrat bagi ini N-K. Jadi untuk yang lebih dari satu prediktor akan terjadi pembagian derajat bebas dengan N-KU kali U aksen U per N-K. Dengan catatan kita boleh U dari sini. Ya, dari
Kalian bisa hitung juga U terus ini. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, apakah ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Baik. Kita bisa menggunakan persamaan 421 dan melihat bahwa penduga beta topi bersifat tak bias, yang ini ya. Jadi dari sini kita bisa buktikan bahwa ini tak bias. Sudah kelihatan jawabannya. Jadi ini maksudnya beta topi sama dengan ekspektasi dari dengan bentuk ini plus beta, ekspektasi dari beta oke, ini adalah tetap betanya. Kemudian di sini sudah saya tunjukkan tadi di sini sama dengan 0. Jadi beta. Jadi cukup menunjukkan satu aja. Kalau sebelumnya, kalau kita lihat pada regresi linear sederhana, betanya ada dua yang harus kita buktikan, beta 0, beta 1. Dua-duanya bersifat tak bias gitu ya. Jadi ekspektasinya sama dengan ini, gitu. Beta 0 topi sama dengan beta 0, kemudian beta 1 topi sama dengan beta 1 gitu. Nah, itulah kenapa di sini beta bersifat tak bias. Oke. Ini. Oke. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa ini bersifat tak bias. Jadi tidak perlu kita membuktikan masing-masing beta. Nah, terbayang apa tidak kalau tadi misalnya kita ingin melakukan yang tadi ya, yang ini. Saya balik ke atas lagi kalau yang ini. Kalau kita lakukan secara ini, kita harus menunjukkan satu-satu yang ini, yang turunan parsial ini tadi ya. Ini beta 0 tak bias, beta 1 tak bias ada dalam sigma y bar apa gitu ya. Di sini nanti banyak. Itu harus kita buktikan satu-satu. Nah, itu repot. Jadi cenderung salah dan mungkin kita tidak akan menemukan gitu ya. Bisa jadi kalau betanya ada 10 gitu misalnya, gimana caranya? Jadi agak lama, bukan agak lama lagi, mungkin sangat lama perlu waktu untuk membuktikan itu. Dan bentuknya mungkin tidak akan selalu sederhana gitu. Nah, di sini
di sini diklaim bahwa beta bersifat tak bias. Kenapa? Sudah tadi ya. Ekspektasi dari beta tadi. Penduga ini juga bersifat blue atau best. Jadi best linear unbiased estimator. Jadi di antara penduga linear yang lain. Jadi saya ingin sekilas yang dimaksud linear itu seperti yang tadi ya, artinya kalau suatu penduga terhadap suatu ini berbentuk seperti ini disebut dengan linear ya, dalam konteks seperti ini. Kalau kita hitung ini ekspektasi dari ini, maka ini kalau beta 0, beta 1 merupakan terbaik, maka dikatakan best linear. Kalau keduanya tak bias, berarti unbiased gitu, estimator di blue. Nah, beta topi bintang misalkan adalah penduga linear dari beta. Yang kita tulis begini. Jadi kita misalnya mencari beta lain ada nggak yang bersifat blue ini, gitu, best linear unbiased ini. Ada apa tidak gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara begini. Jadi kita anggap misalnya beta topi, ya beta topi bintang sebagai dengan berbentuk sama seperti tadi sebenarnya. Kalau beta topinya seperti beta X transpose X, bisa dipilih. Kalau beta itu kan tadi bentuknya adalah X transpose X inverse X transpose Y, X transpose Y. Nah, sekarang kita tambahkan C di sini. Sini X transpose X transpose plus suatu C. Nah, C di sini adalah suatu matriks yang isinya konstanta. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjutkan di sini seperti yang tadi, substitusikan modelnya Y sama dengan X beta plus U kan. Nah, oke. Beta plus U. Seperti ini. Jadi kalau kita kalikan, ya kalau kita kalikan ini semua akan menjadi X transpose X transpose dari X beta plus ya ini dulu plus X transpose X sorry. X transpose U. Oh, ini kurang X transpose di sini ya. Oke, di sini kurang X transpose U plus CX beta plus, jadi ini kali ini C kali U. Oke. Jadi X transpose, jadi di sini kurang X ini ya, X transpose di sini CX beta ini. Nah, gimana kalau kita ingin membuat ini menjadi tak bias? Ya, syaratnya tentu saja agar tak bias ininya kita perlukan sama dengan 0 kan. Ini nggak peduli karena nanti akan ada ekspektasi dari U pasti 0, jadi tidak masalah. Jadi ini harus sama dengan 0 kan. Jadi agar beta ini tak bias, jadi agar ini tak bias, maka C kali X harus sama dengan 0 di sini. Karena betanya tidak mungkin sama dengan 0 semua kan gitu ya. Jadi yang tidak ini, jadi kondisi yang kita haruskan adalah CX ini harus sama dengan 0. Beta kenapa tidak kita buat sama dengan 0?
Ya kalau buat sama dengan 0 berarti kan tidak bisa mendapatkan apa-apa, kan gitu, itu poinnya. Jadi yang kita bisa paksa kondisinya sama dengan 0 adalah C kali X. Nah, sama seperti cara yang tadi, bawa ke kiri ini sekarang kan beta bintang topi, atau beta topi bintang dikurangi beta ini, ya. Oke, ini harus, ya. Jadi sama seperti ini ya, trik yang tadi. Oke. Matriks varian kovarians ini nanti jadi bawa ke kiri ini, ya beta bintang kali ini dengan cara yang sama, cara serupa. Jadi beta bintang kena beta bintang topi kena beta bintang itu akan sama dengan ini. Ekspektasi dari ini adalah ini tadi ya, dikurangi ke kiri. Ya, beta dan beta bintang, ya beta. Oke, dikurangi ke kiri. Jadi tersisa adalah ini ya, agar tak biasanya sama 0, jadi X transpose kali ini kali X transpose ini tadi yang ketinggalan di sini ya. Oke, U plus C kali U, kemudian ini ditranspuskan lagi X transpose U. Oke, ini perlu kurung ya agak sedikit karena ini harus dikurung. Nah, jadi X transpose X inverse X transpose U plus CU di sini. Nah, kalau kita lanjutkan operasi ini, kita akan peroleh varian kovarians beta topi bagi ini. Oke, ya tinggal dikalikan saja di sini. Ya, sama seperti kita melakukan ini tadi, ya. Yang memiliki sebaran adalah U kali U transpose nanti. Jadi, oke, kita coba saja. Di sini akan menjadi ekspektasi dari X transpose X inverse ini dulu. Bisa kalikan yang ini. U X transpose X transpose U, kemudian ya ini tadi ada, oke, masuk ke sini ya. Oh, sorry, belum ditranspose yang kanan. Oke, saya ulang dulu. Oke, kita ulang dulu. Ini ekspektasi dari saya kurung saja begini, kurung besar. Jadi untuk expose X transpose U, ini duduk di tengah transpose-nya, U transpose X transpose X inverse ya, plus ini U transpose C transpose. Oke, yang sisi sebelah ini. Kalikan ini sekarang U kali U transpose X kali X transpose X inverse plus ini sekarang X transpose X inverse X transpose U kali U transpose C transpose, kemudian ditambah C kali U
C kali U transpose X, X transpose X, inverse. Ditambah C kali U transpose C. Oke, ini akan menjadi ekspektasi dari ini. Oke, saya keluarkan yang ini. Jadi ini akan saling menyatakan dengan ini nanti ya. Nanti tersisa ini nanti. Bukan menyatakan karena dia membentuk identitas ya. Jadi X transpose X inverse ekspektasi dari U plus ini ya. Ya. Ekspektasi dari U transpose kali ya. Ini akan menjadi ini karena oke, saya tulis aja ekspektasi U transpose C X transpose X inverse plus jadi C kali C transpose O kali transpose. Oke. Oke. Nah, tadi C kali X ya. Nah, C kali X ini sama dengan semua kuadrat dari X ini plus oke. Di sini agar tak bias maka ini ya C kali X sama dengan 0. Jadi di sini X transpose X inverse ini kan sama dengan C kali X ya. C kali X transpose ini. Jadi agar menjadi X transpose C transpose. Oke, kali sigma kuadrat plus ini sigma kuadrat. Jadi saya ulangi ini U transpose sama dengan sigma kuadrat kali I dalam hal ini sebenarnya, tapi boleh I-nya nggak ditulis karena kalau sudah konteksnya jelas matriks. Jadi tidak skala 1 tapi dia matriks I. Jadi ini sebenarnya tidak I, tapi karena terserap dalam ini saya anggap begitu ya. Jadi ini CX oke, CX kali X transpose X plus yang ini akan sama dengan 0 ya, karena harus agar tak bias tadi ya, 0 plus nah ini C aksen atau C transpose kali E. Jadi C transpose sigma kuadrat ini ya, agar ini sehingga ini akan menjadi sama persis seperti ini. Nah, dengan matriks C aksen adalah semi definite positif. Oke, nah apa artinya semi definite positif? Cara yang paling mudah ya untuk mengatakan ini adalah kalau nilai eigennya lambda I ini lebih besar atau sama dengan 0, boleh 0 ya.
Kalau definite positif tidak ada kata seminya, maka lambdanya sama dengan 0, lebih besar dari 0. Ini positif definite, ya definite positif ya, definite positif. Kalau ini semi definite positif, semi definite positif. Nah, kita juga sudah mempelajari bagaimana seberapa besar X Y dijelaskan oleh X melalui koefisien determinasi kan. Jadi koefisien determinasi dituliskan sebagai rasio, ya rasio yang didefinisikan sebagai jumlah kuadrat yang dijelaskan atau explain sum of square atau ISS dan total sum of square yang kita singkat dengan TSS misalnya, seperti yang kita gunakan. Jadi saya menggunakan singkatan aslinya seperti ini, ISS dan TSS gitu ya. Jadi R kuadrat atau koefisien determinasi adalah ini rasio dari ini. Nah, pada kasus dua peubah, ada dua variabel akan diperoleh seperti ini. Nah, pada saat kita membicarakan lebih dari dua variabel, kita tidak perlu melakukan serumit ini, tinggal menggunakan dengan ini R kuadrat dalam R lebih dari dua variabel lah ini. Oke. Nah, di sini biasanya nilai sebenarnya kita tidak akan hitung manual, jadi menggunakan matriks juga seperti yang saya contohkan sini, dan software biasanya akan mengeluarkan ini, mengoutputkan ini. Nah, itu outline untuk ini. Jadi informasinya masih sama yang kita pelajari ya dengan regresi linear sederhana. Nah, untuk hipotesis sekali lagi seperti yang analogi pada yang linear sederhana, maka kita bisa menggunakan asumsi bahwa galatnya atau U-nya, vektor U-nya itu menyebar normal dengan min atau nilai tengah 0 dan varians covariance ini. Gitu. Di sini U dan 0, ya saya tidak tebal di sini adalah vektor kolom n ke 1 dan ini adalah matriks identitas dan ini adalah matriks 0. Gitu kan. Jadi ini yang kita anggap nanti memiliki sebaran, jadi beta topi, vektor beta normal ini sudah multivariat normal atau normal multivariat Oke. Nah, jadi bentuknya tidak lagi seperti yang normal biasa, tetapi masih mirip. Ya. Nah, satu peubah dikarenakan memiliki distribusi normal multivariat dengan nilai tengah vektor U, mu, dan kovarians sigma apabila densitas peluangnya berbentuk seperti ini. Fx 2pi pangkat n-2 sigma pangkat minus. Nah, ini adalah determinannya ya, determinan dari matriks sigma ya. Kemudian sigma, kemudian xp setengah dari sama ya, x minus mu kampus kali sigma e pangkat x minus mu. Oke. Dan dalam praktik biasanya ini tidak kita ketahui dan diestimasi dengan topi biasanya gitu ya dalam praktiknya. Artinya distribusi yang digunakan adalah distribusi T sebagai turunan dari distribusi normal kan gitu. Dan ini kita nyatakan sebagai ini. Kita nyatakan seperti ini. Jadi derajat bebas n-k yang dinyatakan sebagai T sama dengan beta I minus beta topi I, beta I per SE, standar error. Standar error. Jadi ini akan sama seperti yang sudah kita pelajari pada regresi linear sederhana. Ya. Jadi T ya ini adalah statistik uji
Untuk menguji signifikansi kita menggunakan tabel ANOVA, tapi dalam hal ini saya tidak akan terlalu banyak fokus di sini. Nanti kita bisa coba fokus hanya pada outputnya saja yang pada koefisiennya, dan kemudian ini sudah dihitung software untuk jumlah sum square ini bisa kita hitung juga sih dari outputnya nanti ya. Jadi di sini ANOVA itu membicarakan bagaimana pada dasarnya yang tadi kalau kita melakukan komposisi ini ya, total sum of square, ESS inilah yang akan diurai menjadi ini di sini dalam tabel ANOVA ini. Analisis varian sisaan, regresi, kemudian total sum of square ini TSS-nya di sini gitu ya. Kemudian error sum of square, ada juga yang regresi. Ya karena regresi, explain ini karena regresinya ESS, disebut dengan ESS. Sorry, ini RSS-nya residual sum of square, ini karena regresi ESS gitu, sum of square-nya. Ya, jadi ini akan nanti masukkan distribusi F. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan diagnostik? Nah, diagnostiknya juga sama seperti pada kita melakukan regresi linear sederhana. Jadi apa yang kita sudah pelajari itu bisa digunakan lagi sama pada dasarnya, cuma nanti ada beberapa hal lain yang perlu kita ada tambahan lain, misalnya ada isu adakah multikolinearitas, misalnya apakah ada autokorelasi, ada ini heteroskedastisitas dan lain-lain gitu ya, mungkin dalam topik nanti. Nah, sekarang melakukan prediksi juga sama. Jadi dengan ada observasi baru, katakanlah saya namakan X0 dalam bentuk vektor X0, X1. Jadi ini masing-masing bersesuaian dengan jadi X1, X2 dan XK gitu pada masing variabelnya itu. Maka kita bisa prediksi karena kita sudah memperoleh model ini kan. Tinggal dikalikan, ada masuk beta 0, beta K. Kalau kita nyatakan prediksinya sebagai inotopi, maka tinggal dimasukkan nilai itu ke dalam ini beta. Oke. Sehingga varians dari ini, prediksi ini adalah misalnya ini. Oke. Jadi saya akan lalu fokuskan juga ini. Jadi kita cukup paham menggunakan matriks, turunan matriks memperoleh estimasi ini. Oke. Nah, mungkin saya akan demokan sekilas bagaimana kita menggunakan R. Nah, minggu depan mungkin akan untuk contoh yang lebih ini dan plus hal lain nanti masih hubungan lagi si linear ini, berganda ini. Untuk PR nanti tidak masuk ini ya, karena mungkin untuk yang regresi linear biasa saja yang satu variabel dan Y dan X gitu ya, nanti mungkin saya akan tunggu aja info saya nanti. Oke, saya akan buka. Oke, jadi kalau regresi untuk yang lebih dari satu itu sama saja pada dasarnya dengan regresi linear berganda, cuma bedanya X-nya lebih dari satu gitu ya. Jadi X-nya yang lebih dari satu. Oke, saya akan kita akan lihat dalam R juga ada contoh data, nanti kita lihat yang spesifik. Jadi di sini ada data. Jadi ya, dari dataset. Coba. Sorry. Ada data yang namanya SARS kalau tidak salah. Oke.
Jangan ke sini, jangan ke sini. Oke, ini hanya 2 variabel ternyata. Oke, sebentar, ada data lain lagi. MPG. Oke, sekarang di sini ada data ini. Oh, oke. Di cars. Iya, jadi kita akan menggunakan data ini, ilustrasi saja ya. Jadi di sini ada MT Cars, jadi data dari majalah Motor Trend di Amerika Serikat pada tahun 1974 yang berisi konsumsi atau penggunaan bahan bakar, fuel consumption, dan 10 aspek dari rancangan kendaraan atau mobil desain dan performa dari 32 kendaraan ya, model pada tahun 1973 dan 74. Jadi di sini ada variabel misalnya miles per gallon, MPG, ada silindernya, ada displacement-nya, ada gross horsepower, ada rear axle ratio, dan lain-lain ya. Ada transmission, ada gear, ada carb gitu ya. Jadi di sini kita akan menggunakan MPG ini, miles per gallon ini sebagai respon ya. Silinder, banyak silinder sebagai prediktor, displacement, dan ini kita anggap sebagai prediktor nanti yang karena fokusnya di sini adalah consumption, fuel consumption. Jadi berapa ini MPG yang dia bisa ini. Jadi saya akan menggunakan itu. Jadi saya copy dulu informasi ini. Oke. Di sini akan di Jadi attach data MTK. Jadi untuk data yang sudah ada, kita akan attach MTK. Nah, saya akan kalau dengan mengattach, kita bisa memanggil nama variabel ini gitu ya. Jadi saya misalkan reg MTCars LM. Nah, di sini kalau pada regresi linear sederhana, kita menggunakan satu variabel, responnya satu, prediktornya atau X-nya satu kan. Nah, di sini kita bisa gunakan lebih dari satu, jadi MPG kita gunakan sebagai respon. Sebelah kanannya ada silinder, seal, plus. Nah, plus itu untuk X2-nya, ada displacement, ya, kita gunakan saja dis. Tapi sebelum kita melakukan ini, lihat dulu datanya seperti ini. Semuanya data yang bersifat numerik dan mempunyai arti, jadi kita bisa gunakan ya. Displacement, kemudian ada HP, kemudian ada drag,
ada WT, ada KeySec, kita coba beberapa ya. Jadi ada oke. Nah, saya rasa itu aja mungkin. Yang lainnya sifatnya faktor, jadi mungkin saya gunakan ini aja sementara. Oke. Saya regresikan. Oke, sekarang kita ketik summary tag empty cars. Oke. Nah, ini hasil dari regresi yang kita peroleh dengan empty cars. Ini intercept-nya. Jadi kita peroleh di sini ya. Jadi oke, saya ini intercept-nya adalah ini 26,30736. Di sini adalah beta topi ya. Jadi kita di sini memodelkan kalau kita review ya, mungkin saya tulis juga. Ini sebenarnya kita memodelkan MPG sama dengan kalau saya tulis beta 0 atau saya tulis B aja sebagai beta 0, B0 gini ya, simbol gini B1. Oke, saya ini B0 plus B1 kali sel plus B2 bis plus B3 HP plus B4 dari berat plus B5 kali WT plus B6 kali KeySec. Itu yang kita regresikan, tentunya plus UI, tapi saya nggak tulisnya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi, beta 4, beta 5, beta 6 topi ya. Ini. Oke. Kita mendapatkan ini, kemudian kita lihat di sini yang kalau dasar penilaian kita berdasarkan pada alfa, misalnya alfa kita gunakan 0,05 ya, yang biasa digunakan secara default oleh software, kita bandingkan yang signifikan pada 0,05 itu hanya ini. Oke, seperti itu. Signifikan, yang lainnya tidak signifikan ya. Yang ini misalnya signifikan pada apa? Jadi kalau ini signifikannya bintang 3 itu signifikan pada 0, bintang 2 signifikan pada level alfa sama dengan 0,001, bintangnya 1. Oh, ini ya pasti ya. Jadi signifikan pada 0,05 juga karena lebih kecil ya. P-value-nya lihat di sini. Jadi ini adalah P-value. Yang ini adalah P-value yang saya ini. Kemudian ini ya. Signifikan pada 0,01, kemudian 0,05-nya ini. Iya, 0,05 P-value. Oke. Taruh saya ini, sorry, saya salah baca nih kayaknya ini, benar nggak? Oh iya, 0,01 ya ini. Oke, bentar. Jadi kebalik saya baca ini, berarti gini, kurang jadi ini 0,1 ini, salah saya tadi ya. Jadi ini dari sini aja bacanya, kalau yang ini kurang soalnya. Oke, yang ini signifikan pada 1, 0,1 ya, 0,05, yang ini 0,0 ya 0,001, yang ini 0,001. Ya, yang jelas di sini lebih kecil dari 0,05 ya, yang ini dan ini. Yang ini enggak ya. Jadi pada 0,1 sekalipun ini tidak, hanya ini yang signifikan. Jadi kita lihat WT. WT itu adalah weight dalam 1000 lbs. LBS itu kalau dalam apa namanya, dalam sistem kita Libra apa namanya, pound ya, pound dan ton itu satuannya berbeda. Pound apa ounce ya, saya agak tertukar. Oke, jadi berat, jadi ini yang signifikan gitu. Tetapi kalau kita lihat multiple R square atau R kuadratnya ini, oke, ya,
adjustednya 0,82. Jadi 85% ini bagus ya. Bagus menjelaskan, tapi di sini tidak signifikan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian dan kita kalau kita amati hampir semua tidak signifikan kecuali bobot ini. Jadi bisa jadi kita mendapatkan R kuadrat tinggi, tapi ininya tidak signifikan dalam kalau kita terhadap Y gitu ya, terhadap MPG miles per gallon gitu. Itu salah satu contoh yang bisa kita gunakan di sini untuk melihat bagaimana regresi berganda di sini kita coba terapkan gitu. Atau apakah mungkin tidak perlu semua? Oke, kita coba misalnya jangan menggunakan semua, kita coba misalnya kita lakukan ini. Tidak semua variabel, tapi misalnya ini saja, dua prediktor. Namanya satu untuk MTK. Nah ini intercept-nya signifikan, jadi tapi nilainya kecil, 4 kali 10 pangkat minus 14 atau 0,000, jadi tidak perlu. Sepertinya tidak ini, tapi R square-nya turun dikit ya, 70%, tapi masih bagus. Tapi di sini masalahnya dia tidak signifikan untuk yang beta 0 dan beta 1 dan beta 2 ya. Kalau ini untuk beta 0. Nah, apakah mungkin tanpa intercept? Bagaimana kalau tanpa intercept? Jadi intercept-nya kita hilangkan. Kalau menghilangkan intercept, di sini rumusnya adalah minus 1. Oke. Jadi kita ketik summary lagi. Nanti summary, saya tumpuk namanya sama direct MTK. Kita lihat sekarang tanpa intercept seperti apa. Nah, ini dia. Oke. Kita melihat hasil yang berbeda di sini ya. MTK tanpa intercept seperti ini ya, seperti ini. Jadi sangat signifikan, tetapi lihat yang tadi koefisiennya bukan 0 ya, saya salah ngomong tadi. Jadi di sini sangat signifikan. Ini juga sangat signifikannya hanya ini saja, silinder saja, tetapi ininya tidak terlalu ya. Bukan tidak berarti, tapi dalam konteks ini dia tidak terlalu signifikan. Tapi ini nilainya negatif ya, negatif. Jadi penurunan silinder gitu justru turunnya semakin sedikit. Itu akan meningkatkan pemakaian gitu, pemakaian dari ini kalau kita hanya menggunakan 2 sama displacement tadi semakin menurun, maka MPG-nya miles per gallon-nya akan meningkat satu satuan gitu. Jadi kalau di sini kita lihat silinder dan ini sangat signifikan dan R kuadratnya bagus, tinggi ya, 85. Jadi silinder di sini ya, silinder satu satuan setiap satu satuan kenaikan silinder itu akan berpengaruh terhadap secara positif terhadap MPG miles per gallon yang dihasilkan gitu. Kemudian ini hubungannya negatif dengan ini displacement ini. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa melihat hal yang berbeda di sini. Jadi dengan ini atau tanpa ini. Nah, kita juga bisa bermain-main dengan yang lain ya. Jadi saya misalkan sekarang ini kita ganti ini. Coba kita tambahkan misalnya yang tadi yang masuk tadi adalah WT tadi ya, WT. WT ini. Nah, WT di sini WT-nya signifikan juga pada alfa 0,05 ya. 0,05 ya. Jadi WT-nya signifikan pada 0,05. Oke. Ini sangat signifikan. Jadi kita bisa lihat R kuadratnya malah nambah. Oke, seperti ini. Ini kan kecil ya, 8 kali 9 10 pangkat minus 7 atau 0,00 sekian. Jadi
pastinya lebih kecil dari 0,05, jadi ini 88% ya R kuadrat. Jadi ketiga variabel ini menjelaskan bagaimana MPG dalam kendaraan gitu. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi depan, dan nanti akan ada tugas. Tugas pertama mungkin ya PR, dan nanti akan saya info lebih lanjut ya. Oke, saya stop sharing dulu. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Untuk sementara belum, Pak. Ya, oke. Ya, baik. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi mohon maaf tadi karena ada suatu kesalahan teknis, jadi aplikasinya, satu softwarenya crash, nggak tahu saya kenapa tunda gitu, mungkin karena sesuatu dan yang tidak saya tahu tadi. Baik, terima kasih ya. Jadi saya rasa cukup seperti itu. Nanti kita ketemu lagi. Dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, siang ya. Oke.